Universitas Diponegoro atau biasa disebut Undip adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang berada di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Undip merupakan salah satu kampus negeri unggulan yang memiliki sederet prestasi, baik dalam negeri maupun internasional. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 dan mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1960. Kampus utama Undip terletak di Tembalang dengan memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Sedangkan kampus lainnya terletak di daerah Peleburan. Sebagai wujud pengabdian pada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan KKN setiap tahunnya. Biasanya dilakukan di berbagai daerah di sekitar Jawa Tengah. KKN kali ini memiliki tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Masih sama dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan KKN Tim 2 Undip tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih merajalela di Indonesia. Sebelum melakukan penerjunan KKN ke kelurahan masing-masing, dilakukan upacara secara daring melalui Zoom dan YouTube. Melalui media Zoom ini dalam rangka upacara penerjunan mahasiswa KKN Undip Tim 2 tahun 2021. Pada saat upacara, Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum selaku Rektor Undip memberikan sambutan. Jadilah manusia yang bijaksana. Ya, tidak usah gagah-gagahan, tidak usah menentang hal yang Anda tidak. Keesokan harinya dilanjutkan dengan penyambutan dan penerimaan mahasiswa KKN Tim 2 Tandang oleh Lurah Tandang, yaitu Ibu Oni Gunarti secara simbolik. Saya, Vina Devianti, sebagai salah satu peserta KKN Tim 2 dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Saya siap untuk mengabdi dengan melaksanakan kegiatan KKN di RW 6 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tandang merupakan salah satu kelurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tandang memiliki luas wilayah kira-kira mencapai 375 hektar are. Adapun untuk batas wilayah Tandang, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sendangguo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jangli, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jomblang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kedung Mundu. Tandang terdiri dari 14 RW dengan jumlah RT sebanyak 125. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data akhir tahun 2020 mencapai 6.539 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 24.723 orang. Permasalahan yang dialami Kelurahan Tandang adalah COVID-19. Kasus pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat setiap harinya, termasuk lonjakan kasus COVID-19 di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Tandang.
Terkait untuk pencegahan lonjakan kasus COVID-19, telah diberlakukan peraturan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali yang saat ini masih diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Akibatnya, pandemi menyebabkan seluruh aspek kehidupan warga Tandang terkena dampaknya, khususnya sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Tingginya angka kesakitan dan kematian karena COVID-19 di Tandang dan juga UMKM dengan omset yang menurun drastis selama pandemi telah menjadi problematika di Tandang. Setiap kelurahan tentunya memiliki potensi unggulan di wilayahnya masing-masing sebagai penyokong utama dalam pemenuhan sektor ekonomi. Potensi unggulan yang ditemukan di Kelurahan Tandang sangat bervariasi. Kelurahan Tandang memiliki beberapa keunggulan potensial, salah satunya yaitu banyaknya UMKM yang tersebar di setiap RW-nya. Kurang lebih ada 200 UMKM yang terdaftar di Kelurahan Tandang. Selain itu, Kelurahan Tandang juga memiliki KTT atau Kelompok Ternak Tani Tumplak Makmur yang berada di RW 8 RT 6. Kelompok ternak tani ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi potong di kota Semarang dan pembuatan biogas diester dari limbah kotoran sapi. Kelurahan Tandang juga memiliki 2 lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Yang pertama yaitu Yayasan Rumah Aira yang berada di RW 13 RT 9. Rumah Aira merupakan rumah singgah sekaligus panti asuhan untuk anak-anak orang dengan HIV dan AIDS. Sedangkan lembaga kemasyarakatan yang kedua yaitu Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugija Prameto atau disebut dengan YKKS berada di RW 4 RT 3 yang merupakan organisasi non-pemerintah yang bekerja sama dengan Child Fund tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. Program KKN saya yang pertama berjudul Pengelolaan Limbah Infeksius COVID-19 di Rumah Tangga. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar bagi lingkungan, di mana menghasilkan limbah yang menumpuk, dalam hal ini limbah masker dan limbah infeksius lainnya. Untuk mengurangi penumpukan limbah dan untuk mencegah penularan bagi keluarga, petugas kesehatan, petugas kebersihan, dan masyarakat sekitar, maka saya rasa penting untuk memberikan edukasi kepada warga tentang pengelolaan limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 dan juga berdasarkan izin Pak RW setempat, maka pelaksanaan program dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp yang terdiri dari masing-masing RT dari RW 6 Tandang. Program KKN saya yang kedua berjudul Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga atau TOGA di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik atau sistem imunitas yang baik untuk terhindar dari COVID-19. Selain menjaga pola makan yang teratur, rutin berolahraga, tidur yang cukup, mengonsumsi vitamin, serat, mineral, kemudian suplemen, maka salah satu pencegahan atau hal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh salah satunya adalah dengan mengonsumsi minuman berkhasiat dari TOGA. Program saya juga melakukan penanaman tanaman obat di sekitar lingkungan RW 6 Tandang.
didapatkan antusiasme dari warga terkait dengan program yang pertama maupun yang kedua. Saya salah satu warga yang bertempat tinggal di wilayah ini. Saya merasakan banyak sekali adik-adik manfaatnya, kemudian wawasan yang baru, karena adik-adik ini juga dari berbagai macam fakultas ya, dan sehingga program-programnya yang disampaikan juga ke kami bervariasi, jadi nggak sama. Kemudian apalagi di masa pandemi COVID-19, banyak banget warga masyarakat yang pakai masker, dimana kalau misalnya masker yang udah dipakai tapi nggak dikelola dengan baik, itu kan malah justru nggak baik begitu ya, keluarannya dikhawatirkan dapat menjadi limbah yang lebih banyak lagi. Kemarin ada beberapa program yang memberikan bagaimana sih cara untuk mengelola limbah infeksius di masa pandemi COVID-19 ini. Selain limbah infeksius juga ada tentang limbah plastik, dan limbah plastik ini juga dikasih tahu gimana cara pengelolaannya, dan itu menurut saya juga sangat penting begitu ya Mbak. Dan selain melalui program tersebut ada juga program yang tentang tumbuhan tanaman obat, yaitu toga. Kan biasanya toga itu yang suratnya dikasih tahu isinya tuh berbagai macam, di situ juga dijelasin manfaatnya, dan salah satunya bisa meningkatkan imun, apalagi di COVID-19 ini. Kemudian juga selain itu juga adanya tim KKN Undip ini, saya juga tahu mekanisme isolasi mandiri yang baik dan benar. Biasanya kan kayak cuma di kamar doang, terus ya begitu di rumah, tapi mungkin belum tahu tentang protokol kesehatan yang benar. Kemarin juga dikasih tahu bagaimana, lalu mungkin karena adik-adik mahasiswa KKN ini melaksanakan karyanya secara daring, jadi dilaksananya kemarin melalui grup WA begitu ya Mbak. Nah juga dijelaskan ekobrik juga kalau nggak salah, dan juga berkat KKN Undip ini di Tembalang UMKM yang ada di Tandang khususnya RW 6 semasa pandemi ini agak terhambat. Nah setelah adanya tim KKN Undip, jadi di sini lebih jalan dan lebih tercerahkan dengan adanya edukasi strategi marketing atau bagaimana memanfaatkan platform digital untuk berjualan, dan itu sangat-sangat membantu kami sekali, dan untuk meningkatkan penghasilan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, demikian adik-adik, terima kasih sekali untuk program-programnya. Di sini saya mau berpesan semoga lancar studinya, bisa lulus tepat waktu, bisa mengembangkan potensi sesuai jurusannya masing-masing, dan semoga untuk tahun ke depan wilayah di sini makin banyak adik-adik tim KKN Undip yang datang, sehingga bisa mendapatkan update informasi, wawasan yang baru, dan juga ilmu-ilmu baru dari tim KKN Undip. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya mahasiswa dan mahasiswi KKN Undip di Kelurahan Tandang, adik-adik KKN tidak hanya membantu warga di Tandang, tetapi juga berkontribusi dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan di Kelurahan Tandang. Saya mengucapkan terima kasih karena telah membantu mengedukasi warga Kelurahan Tandang. Dan harapan saya semoga adik-adik mahasiswa KKN sukses dan selalu mengabdi ke masyarakat. Terima kasih. Yang kedua, bermanfaat bagi warga masyarakat. Ketiga, pesan buat semuanya sukses untuk kedepannya, baik di dalam kuliah maupun nanti dalam bekerja, dan bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penjenengan semuanya, dan mohon maaf juga apabila ada dari saya pribadi sebagai lurah, perangkat kelurahan maupun warga RW maupun Pak RT atau keluarga saya yang ada, apabila ada salah dan silapnya mohon dimaafkan. Jadi seperti itu, dan tetap saya mohon setelah lepas dari sini silaturahmi di antara kita semuanya tetap itu. Oke, di wilayah saya yang terdiri dari 5 RW ya, 5 RW, lebih baik dengan KKN-nya penjenengan semua di sana.